Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin berpresentasi mengenai etika bisnis internasional dengan anggota kelompok Naval Husain, saya sendiri dengan NPM 0121, Muhammad Ridwan NPM 0122, Novi Lili Utami NPM 0123, Kusnul Ratnasari NPM 0124. Yang pertama, etika bisnis, yaitu didefinisikan sebagai suatu standar atau prinsip moral yang diterapkan di dalam lembaga atau organisasi bisnis dan perilaku yang dapat diterima benar atau tidak dapat diterima salah dari orang-orang yang bergerak di dunia bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnul Ratnasari, NPM 0124. Saya di sini akan menjelaskan pentingnya etika bisnis internasional. Yang pertama, menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan negara. Di sini karena di sini bisnis internasional, maka tidak hanya di negara Indonesia saja, tapi ada beberapa negara yang menjalin bisnis dengan Indonesia. Maka dari itu, terdapat perbedaan-perbedaan budaya di mana di Indonesia budaya tersebut bisa dibilang lumrah, tapi belum tentu di negara orang itu bisa disebut lumrah seperti itu. Yang kedua, mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. Nah, di sini karena ada etika bisnis, maka kecurangan-kecurangan itu dapat diminimalisir sedemikian rupa sehingga perusahaan itu tidak mengalami kerugian-kerugian yang sangat besar seperti itu. Apalagi ini dengan perusahaan asing, maka nanti akan susah untuk mengatasinya seperti itu. Yang ketiga ada menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan. Nah, misalkan saja di Indonesia itu terdapat hutan yang sangat luas sekali, tapi kita tidak tahu itu dari perusahaan mana ya, itu dari PT apa ya, yang sehingga hutan itu bisa di sebagian besar ya, bisa dibilang sebagian besar dieksploitasi hutannya, pohonnya, sehingga didirikan oleh pohon-pohon untuk minyak minyak goreng, yaitu pohon apa? Pohon kelapa sawit, di mana pohon itu digunakan untuk perusahaan minyak goreng yang sehari-hari kita pakai, di mana pohon itu hasil penebangan dari eksploitasi hutan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, etika bisnis di sini sangat diperlukan bagaimana manajemen untuk mengelola agar perusahaan itu bisa menguntungkan konsumen tetapi tidak merugikan alam yang ada di sekitar kita seperti itu. Yang berikutnya ada melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, di sini norma yang ada di negara kita dan norma yang ada di negara lain itu pasti ada perbedaan yang sangat mencolok. Nah, dari itu ada kesepakatan yang harus disepakati dari kedua belah pihak itu agar terjalin hubungan yang erat sehingga apa ya, goals-nya atau tujuan dari kedua perusahaan itu dapat tercapai seperti itu. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu permasalahan etika bisnis dalam bisnis internasional. Yang pertama yaitu pertanyaan terkait moral mengenai apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah, seringkali menjadi dilema di dalam kegiatan bisnis internasional. Kenapa seperti itu? Karena terdapat dilema karena di sini terdapat dua atau lebih negara yang menjalin bisnis. Maka dari itu moralnya pasti dari negaranya masing-masing itu pasti juga berbeda. Maka dari itu dua atau negara itu yang menjalin bisnis, maka
harus menyatukan tujuan agar apa yang mereka harapkan dari masing-masing negara itu terjalin simbiosis mutualisme seperti itu. Yang kedua, penilaian terhadap suatu tindakan terkait bisnis yang dianggap baik atau buruk dan benar atau salah seringkali berbeda di antara satu negara dengan negara lainnya. Bahkan di dalam suatu negara pun penilaian ini sering berbeda dikarenakan perbedaan di dalam budaya dari masyarakatnya. Nah, di sini dicontohkan lagi bahwa di suatu negara pun dapat berbeda gitu loh. Dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya itu pasti berbeda. Apalagi ini menyangkut bisnis internasional yang dimana di dalamnya terdapat dua atau lebih negara yang menjalin bisnis seperti itu. Maka ya gitu, kembali lagi kita harus ingat tujuan utama dari bisnis antar negara itu apa agar tidak ada konflik dari kedua negara atau lebih tersebut. Dan selanjutnya yang ketiga, di samping faktor budaya, perbedaan pandangan ini juga sering dipengaruhi oleh sistem perekonomian dan sistem pemerintahan suatu negara. Di samping kepercayaan dan agama yang ada di masyarakat. Seperti itu. Selain faktor budaya, terdapat juga perbedaan pandangan. Di mana ada negara maju, ada negara berkembang, ada negara yang masih terbelakang seperti itu. Apabila satu negara, misal negara maju dengan negara berkembang menjalin bisnis, maka tidak boleh itu negara yang maju itu lebih mendominasi negara yang berkembang. Harus ada kesejajaran antara tugas yang negara maju dan negara berkembang itu harus saling membantu, harus saling sama agar tujuan utama itu dapat terjalin seperti itu. Nama saya Muhammad Ridwan, NPM 18010122. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip umum dari The Cox Roundtable Principle for Business yang dikutip dari Nugroho tahun 2001. Di sini terdapat 7 prinsip. Yang pertama itu tanggung jawab bisnis dari shareholders ke stakeholders. Nilai organisasi bisnis bagi masyarakat itu merupakan kekayaan dan lapangan kerja yang diciptakannya serta produk dan jasa yang dipasarkan kepada konsumen dengan harga yang wajar yang sebanding dengan mutu barang tersebut. Nah, untuk mampu menciptakan nilai tersebut, sebuah organisasi bisnis harus mempertahankan kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Namun, kelangsungan hidup bukanlah tujuan yang mencukupi. Bisnis itu memainkan peranan untuk meningkatkan kehidupan semua pelanggan, karyawan, dan pemegang saham dengan membagikan kekayaan yang diciptakannya. Kemudian yang prinsip kedua itu ada dampak ekonomis dan sosial dari bisnis menuju inovasi, keadilan, dan komunitas tetap. Nah, dalam organisasi-organisasi bisnis yang didirikan di luar negeri itu tujuannya untuk membangun, memproduksi, atau menjual. Itu juga harus memberi sumbangan pada pembangunan sosial-sosial negara yang bekerjasama itu dengan menciptakan, mungkin contohnya itu menciptakan lapangan kerja yang produktif dan mampu meningkatkan daya beli warga negara setempat. Kemudian ada prinsip yang ketiga itu perilaku bisnis dari hukum tersurat ke semangat saling percaya. Nah, di sini maksudnya itu dengan tetap mengakui keabsahan rahasia-rahasia dagang, organisasi-organisasi bisnis haruslah menyadari tetap bahwa kelurusan hati, ketulusan, kejujuran, sikap memegang teguh janji, dan transparansi bermanfaat tidak hanya bagi kredibilitas dan stabilitas itu saja, tetapi juga bagi kelancaran dan efisiensi transaksi-transaksi bisnis khususnya pada tingkat internasional itu. Kemudian yang prinsip keempat ada sikap menghormati aturan. Untuk menghindari konflik-konflik dagang dan untuk menggalakkan perdagangan yang lebih bebas, kondisi-kondisi adil dalam persaingan, perlakuan yang seimbang dan adil bagi seluruh partisipan, organisasi-organisasi bisnis itu wajib menghormati aturan-aturan baik itu secara internasional maupun domestik. Kemudian ada prinsip yang kelima yaitu dukungan bagi perdagangan multilateral. Organisasi-organisasi bisnis itu wajib mendukung sistem perdagangan multilateral dari GATT atau WTO, nah serta kesepakatan-kesepakatan internasional serupa.
Mereka itu wajib bekerja sama dalam upaya-upaya untuk memajukan liberalisasi perdagangan yang progresif dan sesuai dengan akal sehat, dan untuk menggendurkan ketentuan-ketentuan domestik yang secara tidak masuk akal menghambat perniagaan global. Kemudian yang prinsip keenam ada sikap hormat bagi lingkungan alam. Nah, bisnis itu wajib melindungi dan dimana mungkin meningkatkan lingkungan alam, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan mencegah terjadinya pemborosan sumber daya alam. Kemudian yang terakhir atau prinsip ketujuh ada menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Bisnis itu juga wajib untuk tidak berpartisipasi dalam atau menutup mata terhadap penyuapan, pencucian uang atau money laundering, terus atau praktek-praktek korup lainnya. Yang selanjutnya ada perspektif makro bagi perusahaan multinasional. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya. Nah, mungkin untuk menghindari konflik dengan karyawan itu akibat perbedaan budaya itu dapat diatasi dengan cara mungkin sebagai atasan memperlakukan karyawannya dengan adil, terus juga saling membangun komunikasi satu sama lain. Terus yang kedua ada mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan asing. Jadi untuk menguranginya itu membangun struktur pengendalian intern yang baik, kemudian meningkatkan kultur organisasi, dan terus juga membuat kesepakatan dulu agar tidak ada terjadinya kecurangan. Kemudian yang ketiga ada menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan. Yang keempat ada melindungi norma yang disepakati oleh kedua pihak. Jadi kan setiap perusahaan itu mempunyai normanya masing-masing. Jadi ketika bekerja sama lebih baik membuat norma itu disepakati dulu oleh kedua perusahaan yang akan bekerja sama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Lili Utami, NPM 0123 akan melanjutkan pembahasan pada materi ini, yaitu akan membahas tentang norma-norma yang umum pada taraf internasional. Nah, ini menurut Richard de George menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang harus dilakukan dalam bidang bisnis ya pada norma-norma moral di negara lain. Nah, norma moral di negara lain ini berbeda dengan norma yang kita anut. Yaitu yang pertama itu menyesuaikan diri. Seperti pada peribahasa di mana bumi berpijak, di sana langit dijunjung. Nah, ini maksudnya jika sedang mengadakan kegiatan di tempat lain, suatu bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di tempat itu. Lalu yang kedua ada rigorisme moral. Rigorisme moral ini adalah mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negara sendiri. Nah, De George menyatakan bahwa perusahaan di luar negeri hanya boleh melakukan apa yang boleh dilakukan di negaranya sendiri dan justru tidak boleh menyesuaikan diri dengan norma etis yang berbeda di tempat lain. Kebenaran yang dapat ditemukan dalam pandangan rigorisme moral ini bahwa kita harus konsisten dalam perilaku moral kita. Norma-norma etis ini itu memang bersifat umum. Nah, ini berpendapat bahwa yang buruk di suatu tempat itu tidak mungkin menjadi baik di tempat lain. Lalu yang ketiga itu ada emoralisme naif. Nah, menurut pandangan ini, dalam bisnis internasional tidak perlu kita berpandangan pada norma etika. Memang kita harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum, tetapi selain itu kita tidak terikat oleh norma moral. Malah jika perusahaan terlalu memperhatikan etika, ia berada dalam posisi yang merugikan karena daya saingnya akan terganggu. Perusahaan lain yang tidak begitu scrupulous dengan etika akan menduduki posisi yang lebih menguntungkan. Lalu selanjutnya
Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang 10 aturan internasional yang mengatur keberlangsungan korporasi atau KMN, atau sering disebut Jordan Rule. Yang pertama, korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Lalu yang kedua ada korporasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. Yang ketiga, dengan kegiatannya korporasi multinasional itu harus memberi kontribusi kepada pembangunan negara di mana ia beroperasi. Nah, lalu korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya. Kemudian, sejauh kebudayaan setempat tidak melanggar norma-norma etis, korporasi multinasional harus menghormati kebudayaan lokal itu dan bekerja sama dengannya, bukan menentangnya. Lalu selanjutnya, korporasi multinasional harus membayar pajak yang fair. Berikutnya, korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan dan menegakkan background institution yang tepat. Lalu, selanjutnya, negara yang memiliki banyak mayoritas saham sebuah perusahaan harus memikul tanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan perusahaan tersebut. Lalu berikutnya, jika suatu korporasi multinasional membangun pajak yang berisiko tinggi, ia wajib supaya pabrik itu aman dan dioperasikan dengan aman. Nah, yang terakhir, dengan mengalihkan teknologi berisiko tinggi kepada negara berkembang, korporasi multinasional wajib merencanakan kembali sebuah teknologi sedemikian rupa sehingga dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum berkembang. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.